Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'ihi wa rusulih, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatih, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, segala perbuatan baik yang kita kerjakan akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menghadirkan nilai-nilai keikhlasan, mampu meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan diri kita. Karena setiap amal perbuatan itu bagaikan bentuk-bentuk atau gambar-gambar yang terlihat secara lahiriah, dan ruh yang menghidupkannya adalah cahaya keikhlasan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ata'illah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal-amal perbuatan itu bagaikan bentuk-bentuk atau gambar-gambar yang terlihat secara lahiriah, dan yang menghidupkannya adalah cahaya keikhlasan yang terdapat dalam amal ibadah tersebut. Dalam kata lain, amal ibadah, amal perbuatan kita itu bagaikan jasad pada diri seseorang. Jasad akan begitu berarti, akan begitu berharga di saat ada ruh di dalamnya. Dan ruh ibadah adalah keikhlasan. Amal perbuatan kita, amal ibadah kita akan begitu berarti, akan begitu bermakna, akan begitu berharga, akan begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menghadirkan nilai-nilai keikhlasan di dalamnya. Memang tidak mudah untuk meluruskan niat. Tidak gampang untuk menghadirkan nilai-nilai keikhlasan dalam hati. Bahkan hal ini diakui oleh para ulama terdahulu, para salafus saleh. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang lebih berat bagiku selain meluruskan niat. Karena niat itu akan senantiasa berbolak-balik setiap waktu, akan senantiasa berbolak-balik setiap saat. Berkata Yusuf bin Husain, sesuatu
yang paling susah dalam hidupku adalah menghadirkan keikhlasan dalam hati. Di saat aku berusaha, di saat aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan ria dalam hatiku, pada saat itu juga ria itu hadir. Ria itu datang dalam berbagai macam bentuk dan wujud yang lainnya. Maka orang-orang yang mampu menghadirkan nilai-nilai keikhlasan, melakukan suatu pekerjaan dan amal ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hal itu menandakan kesempurnaan iman yang ada dalam hati dan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda, "Man a'ta lillahi ta'ala wa mana'a lillahi ta'ala wa ahabba lillahi ta'ala wa abghadha lillahi ta'ala wa ankaha lillahi ta'ala faqad istakmala imanuh." Barang siapa yang memberikan suatu pemberian karena Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, semata-mata mencari ridha Allah. Begitu juga menolak pemberian karena memang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menerima pemberian tersebut. Menyukai dan mencintai sesuatu karena Allah memang suka akan hal tersebut. Memang Allah cinta akan hal tersebut. Bahkan dia menikah pun karena Allah. Maka orang-orang yang berbuat semata-mata karena Allah, kata Rasulullah, faqad istakmala imanuhu, maka sempurnalah keimanan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, akan memberikan ganjaran terhadap amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan niat kita masing-masing. Sebuah hadis yang sering kita dengarkan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Terkadang masih banyak orang-orang yang melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapat perhatian orang lain. Dan juga terkadang tidak sedikit orang-orang yang bekerja karena ingin memperoleh upah, bekerja karena takut kepada atasannya. Bahkan terkadang ada orang-orang yang memberi, menyebut-nyebut pemberiannya, sampai-sampai menyakiti hati penerima. Orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat apapun dari apa yang mereka usahakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Seperti orang-orang yang berinfak untuk memperlihatkan kepada manusia, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Maka perumpamaannya, kata Allah,
bagaikan batu licin. Di atasnya ada debu, ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa oleh hujan yang lebat. Lalu tidak ada tersisa sedikit pun tanah di atas batu tersebut. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ada kalanya bersedekah itu baik untuk disebutkan. Ketika kita mampu memelihara hati kita, ketika kita mampu meluruskan niat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika engkau sebutkan sedekahmu itu baik bagimu. Baik ketika kita mampu menjaga niat, mampu meluruskan hati, terutama di tempat-tempat kita berinfak, di tempat-tempat pembangunan rumah ibadah, tempat-tempat pendidikan, dengan tujuan supaya orang lain terdorong untuk berinfak, untuk bersedekah. Itu boleh. Tetapi menyembunyikannya ketika engkau memberikan kepada orang miskin, kepada orang fakir, itu lebih baik. Karena menghindari kadang-kadang bisa menyakiti hatinya dan sebagainya. Lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Orang-orang yang berinfak, bersedekah, beribadah, berbuat kebaikan dengan tujuan menampak-nampakkan kepada orang lain, memperlihatkan kepada orang lain, di hari kiamat kelak, di saat Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal perbuatan manusia, maka orang-orang seperti ini tidak mendapat bagian apapun, tidak mendapat ganjaran apapun dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka usahakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibadi bi a'malihim idhabu ila alladzina kuntum tura'unahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal ibadah kita, amal kebaikan kita di dunia, di hari akhirat kelak, orang-orang yang menunjukkan, menampak-nampakkan amal ibadahnya, amal perbuatannya kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, pergilah kepada orang-orang yang selama ini engkau perlihatkan amal ibadahmu. Fanzuru, maka lihatlah apakah engkau akan mendapatkan ganjaran pahala dari mereka. Tentu saja tidak akan kita dapat apapun dari manusia selain balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah qaulul hikmah, kata-kata hikmah yang patut kita renungkan. Kullun nas halaku illal alimun wal alimuna halaku illal amilun wal amiluna halaku illal mukhlisun. Setiap manusia itu akan rusak binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu juga akan rusak binasa kecuali dia mengamalkan dengan ilmu yang sudah dia miliki. Orang-orang yang berilmu juga akan rusak binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.